menyanyikan sebuah lagu atau syair atau apapun, motivasi yang lahir dari dalam hatinya itu komersil. Artinya saya menyanyi ini demi mendapatkan uang atau popularitas dan lain sebagainya. Oh, ya, mendapatkan yang dimaksudkan hatinya. Dan berarti syair yang keluar ini tidak selalu menjadi bagian dari doa itu. Betul, tidak. Dari motivasi apa ketika dia menyanyi, konser dan lain sebagainya? Iya, kembali kepada motivasinya, dorongannya. Nah, itu apa? Sama halnya dengan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Menyanyi ini kan amal. Menyanyi lagu ini kan amal, perbuatan. Itu efeknya apa? Tergantung kepada niatnya atau motivasi dia menyanyi itu apa. Kalau harta, ya harta, komersil, ya dapat komersil. Nah, itu kembali kepada niat pelaku, niat yang menyanyikan lagu itu. Sebenarnya syair yang diciptakan oleh mereka itu kan ungkapan hati mereka. Iya, iya, memang bahasa jiwa lagu itu, ya, kejiwaan. Nah, itu makanya nggak boleh nyanyi atau berkata-kata kecuali baik dan benar itu. Karena kenapa kok tidak boleh berucap, berkata-kata, apalagi diulang-ulang kecuali baik dan benar? Karena itu akan efeknya itu ya akan kembali ke yang berucap atau yang berkata-kata itu. Saya ingin mengulang pertanyaan Kang Wahab tadi. Padahal awalnya niatnya itu hanya komersil, Ya. benar-benar mencari uang. Tapi kok bisa seperti yang disampaikan oleh my brother Muljono Mul tadi itu, padahal niatnya awalnya niatnya itu jelas itu komersil, cari uang. Ya. Tapi kok sampai terjadi gelas-gelas kaca, pulangkanlah ke rumah orang tuaku, sampai bukalah topengku, itu sampai terjadi. Itu berarti tidak di bibir saja ketika melakukan. Maka ya akan kembali ke dari mana masdar atau munculnya suara itu, dari mana akan kembali ke situ. Kalau dari jiwa ya akan kembali ke jiwa, dari hati ke hati, dari ruh ya akan kembali ke ruhnya. Meskipun awalnya karena benar-benar diperintah atau dari si pengarang, kan kadang apapun iya, itu, iya. karena sering diulang-ulang akhirnya menjiwainya penyanyi itu. Dampak Jadinya, dari menjiwainya itu, dampak dari menjiwainya itu mengenai dirinya. Iya. Makanya ya jangan menyanyi, jangan yang mengandung kata-kata yang yang tidak baik, kurang baik, jangan. Yang melo-melo terus yang nelongso sedih, jangan. Itu mengecilkan hati, mengecilkan jiwa. Tapi kalau yang positif-positif silahkan. Misalnya seperti lagunya Rhoma Irama. Itulah apa? Nek cintaku diterima ya alhamdulillah, gak diterima aku gak popo. Tapi ada itu itu kan positif aja. Iya. Itu ada itu lagunya Roma itu. Nek cintaku diterima ya, oh terima kasih nemen, nek gak diterima aku gak wopo. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Nak, tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Oh ini positif. Sama-sama alhamdulillah. Iya, ini jika diucap terus menerus, dinyanyikan terus menerus, terus cintanya ditolak, ya nggak sakit hati bener. Apalagi menyanyikannya sudah sangat ketok menjiwai, ya dia sudah siap itu. Terus apabila cintanya diterima,
ya akan bahagia sebagaimana yang diucapkannya. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Ya akan begitu. Maka kenapa saya pun juga termasuk ya bukan jelek-jelek gini penyanyi, bukan bagus-bagus gini. Kalau saya nggak mau jelek-jelek gini, saya nggak mau. Satu itu suaranya Gus Nizam bariton juga bagus. Saya Ini karena barusan tahu baca Qurannya juga enak. iya di Bayangkori ya. Suaranya ngarang-ngarang Umay Rama ya. Yo gak lah nek kalang ya enggak. Ya, lu enak ini nek kira ae. Kirain nanti Enakan saja dikit. Iya. Iya. Umay Rama ke. Kalau kiroannya sini mah, Iya. aku bisa. Gitu, ente barusan punya gawe, gak ngundang beliaunya untuk Iya. kiroa. Ngundang liyane malahan. Gus, nah dila lagi ini ya. Mas Didi ini lagunya itu hampir melo, dan artinya begini. Ya tentang cinta semua, cinta yang kandas ya. Sampai-sampai beliau ini dijulukin apa? Dijulukin The Godfather of Broken. Gitu. Artinya saya kira lagu-lagunya itu ya seperti apa, surat layang. Itu adalah menggambarkan dia rindu dan kekasihnya. Cidro, dia disakiti oleh kekasihnya seperti itu. Ya. Nah itu kebetulan kalau konser luar biasa. Nah ini apakah nantinya Gus, bahwa alam ya, kalau Mas Didi ini konser Gus, luar biasa, ribuan orang datang, mereka menari dan bergembira, menyanyikan bersama-sama. Nah, ini saya cuma khawatir, apakah cepat atau lambat akan terjadi realita? Mudah-mudahan makna yang dicintai atau makna kekasih itu meningkat dari cinta nafsu ke cinta kalbu. Kalau yang sudah dari cinta kalbu ke cinta ruh, kalau yang sudah yang paling tinggi cintanya sirri. Artinya kalau sudah cinta kalbu ini ke rohani orang tua dan guru. Kalau cintanya nafsu ini ya ke pacar, ke sesama, ke anak. Kalau cintanya kalbu ini ke kedua orang tua, kekasih itu maknanya kedua orang tua, guru. Nah, ini kekasih. Kalau cintanya menaik ke level cintanya ruh, yang dimaksud kekasih adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kalau umat Islam, kalau umat Kristiani ya Nabi Isa. Kalau naik lagi ke puncaknya cinta, yaitu cinta kasih hakiki, yaitu level cintanya sirri, ya siapa lagi kalau bukan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita positifkan saja ya. Iya, ya, harus husnudzon. Kita harus husnudzon dan mendoakanlah. Mudah-mudahan melo mereka ya seperti Mas Didi Kempot yang sudah menaik dari nafsu ke kalbu. Sudah menaik. Terbukti dari kedermawanan beliau yang level tinggi, ya, luar biasa. Betul. Itu kalau imannya tidak luar biasa nggak akan begitu. Eman bro, hitung M kok sekian iya. Wong liya. Itu bukti iya. Kuat kalau beriman. Iya. Jadi meskipun judulnya kan dalam tanda kutip cidro, berarti kan ingkar janji. Ya, hanya moga-moga ingkar janjinya apa itu ya? Lah ya, pandai-pandai kita memaknai. Semuanya kembalinya itu kepada pribadi masing-masing. Makna atau kandungan yang pasti setiap lagu yang dikehendaki booming oleh Allah itu sesungguhnya positif. Pesan moralnya pasti positif. Kalau tidak positif,
Allah tidak ridha terus hilang. iya. Nah, walaupun kata-katanya anu, tapi ini mencederai nafsunya kan menjadi positif. Oh, I see. Ya harus begitu. Paham. Kalau saya secara pribadi yakin Mas Didi Kempot sudah sampai ke taraf itu karena beliau spiritualis. Ya. Sudah menaik, sudah berubah dari awal ininya sudah berubah. Ini setelah tentu setelah Futuh mengalami terbuka penutup hatinya, kemudian imannya semakin kuat, akidahnya mantap, itu dengan sendirinya akan memaknai lagu-lagunya yang ciptaannya sendiri, yang walaupun awalnya tadi itu munculnya dari nafsu misalnya, akan tetap kalimatnya tapi maknanya lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ulan. Wah, terus Nggak ada kopi, nggak gayeng nanti. Iya. terus apalagi? Apalagi? Iya. Wah, dingin. Nah, Melihat itu tadi, kalau memang lagu atau syair, ungkapan jiwa seorang penyanyinya atau penyanyinya ini mewakili dari pencipta lagunya, kemudian lagu itu akhirnya menjadi sebuah lagu favorit, banyak digemari dan booming istilahnya itu, apakah itu juga menunjukkan gambaran masyarakat yang ada? Artinya misalkan sebuah lagu, taruhlah lagu A, kemudian banyak penggemar dan mayoritas ini agak bertahan lama mungkin di level tangga lagu yang kalau di radio itu, apa ini sebuah gambaran dari masyarakat bahwa seperti itulah keadaan masyarakat? Jelas sekali, iya. Jelas sekali. Mungkin bisa tambah begini. Gus dalam unjuk dia. Monggo. Jadi saya tertarik dengan statementnya Cak Wahab ini tentang bahwa lagu yang booming adalah menggambarkan keadaan masyarakat yang ada. Katakan lagu Cidro luar biasa. Memang ternyata Bapak di antara kalimatnya gimana? Apa? Saya tidak apa. Ya wis. Hanya artinya apa? Memang kenyataan saat ini, Gus, mohon maaf ya, orang-orang yang dipegang KPK banyak sekali. Berarti kan pejabat kita itu akasen Cidro. Mereka yang kerja sama kita. Mencitrai masyarakat. Iya dong. Dari dulu kalau itu. Nah, artinya kan dulu aja sudah banyak, apalagi sekarang. Iya. Apalagi nanti. Masya Allah. Karena zaman kurun ini semakin kualitas keimanan manusia ini semakin melemah. Jadi Mas Didik kayak sudah melihat next time itu kayak apa sih, keadaan masyarakat kita. Mungkin seperti itu. Iya. Cidro itu yang sangat terkenal sekali sekarang. Coba saya carikan syairnya gitu. Khianat Cidro itu. Betul. Khianat. Kalau ya kita harus selalu positif dalam memaknai. Kalau saya memaknai Cidronya di situ ya mengkhianati nafsu sendiri. Jadi positif banget. Tidak khianat kepada Allah dan Rasulnya dan ulama dan kedua orang tua dan siapapun orang lain, tapi khianatnya mengkhianati diri sendiri.